Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, bersama Abah Setu. Pada kesempatan pagi hari ini Abah ingin menyampaikan, pada dasarnya Allah tidak pernah menyuruh kita adalah untuk menyembahnya. Adapun Allah adalah menyuruh kita untuk mengenalinya. Oleh karena itulah di dalam setiap amal kita harus bebas dari perbuatan menduakan Allah dengan diri kita. Di dalam ibadah sholat, sahabat, sesungguhnya sholat itu adalah bukan untuk menyembah Allah, tetapi dia adalah saling menyaksikan antara zat dan sifat, dan saling memuji antara zat dan sifat. Ya. Maka sesungguhnya yang sholat itu adalah Allah dan Rasulnya, Allah dan utusannya, Allah sebagai zat dan Muhammad adalah Rasulnya sebagai sifat. Maka di dalam surat Az-Zariyat sekalipun Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun di sana sahabat tidak bermakna adalah menyembahnya. Liya'buduni adalah liya'rifuni, adalah mengenalnya. Maka inilah sahabat yang harus kita pahami, ya, terlebih lagi pada saat kita melaksanakan sholat. Karena Allah adalah memerintahkan kepada kita adalah bukan untuk menyembahnya, tetapi adalah untuk mengenal kepadanya. Maka itulah kenapa datang perintah dari Nabi, awwaludini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah untuk mengenal Allah. Kenapa harus mengenal Allah? Karena pada saat kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan tahu bagaimana cara menyembah Allah yang laisa kamitslihi. Tuan Syekh Abdul Qadir, sahabat, di dalam kitab Syirrul Asrar menyampaikan, "Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu." Kalau kamu tidak mengenalnya, maka bagaimana kamu akan menyembahnya? Maka pada kesempatan pagi hari ini, sahabat, Abah ingin mengajak adalah sesungguhnya liya'buduni adalah liya'rifuni. Maka kata ibadah, dari kata abadah, ya'budu ibadatan, adalah bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam sholat, dalam setiap aktivitas kita, gerak dan diam kita adalah merasakan kehadiran Allah. Dan lebih dari itu bahkan menyaksikan wujudnya Allah dan kenyataan Allah dalam setiap gerak dan diam kita. Maka dalam pelaksanaan sholat, sahabat, dalam rukun takbiratul ihram, dibagilah ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadir. Apa itu ihram? Ya, setelah Anda qasad, setelah Anda ta'arad, setelah Anda ta'yin, maka pada saat Anda mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, sesungguhnya adalah tidak bisa Anda mengangkat tangan untuk takbiratul ihram kecuali Anda telah mengihram diri Anda. Tutuplah diri dohir Anda bahwa kita sesungguhnya tidak wujud, yang wujud hanyalah wujudnya Allah. Maka kenapa harus kita ditutup dengan ihram? Supaya kita mi'raj. Apa itu mi'raj? Adalah sampai. Sampai kemana? Sampai hilangnya diri dohir dan wujudlah diri batin. Setelah itu barulah Anda bisa munajat. Saling memandang antara zat dan sifat. Saling menyaksikan antara zat dan sifat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Maka setelah Anda sampai kepada mi'raj, dan kemudian Allah menyatakan inna solati. Allah lah yang berkata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itulah yang harus kita fahami. Maka
Setelah kita melaksanakan mi'raj dan kita adalah munajat, maka sekarang adalah tubadil. Tubadil adalah sahabat, adalah berganti peran. Dari isim fa'il ke isim maf'ul. Maka si sifat sekarang adalah menjadi makmum. Dan zat adalah menjadi imam. Imamnya adalah Allah. Makmumnya juga adalah Allah dalam wujud sifatnya. Dalam wujud Muhammad. Maka sholat bukanlah perbuatan diri kita. Bukanlah perbuatan diri Adam. Tetapi adalah dia Allah. Zat yang sedang memuji sifatnya. Dan dia sifat yang sedang memuji zatnya. Adapun zat dan sifat, sahabat, seperti gula dan manisnya. Maka pada sesungguhnya sholat itu adalah saling memuji antara manis dan gula. Dan gula dan manis. Saling menyaksikan antara gula dan manis. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah ucapan daripada sifat. Menyaksikan kepada zat. Adalah ucapan dari gula. Menyaksikan bahwa tiada yang wujud. Tiada yang nyata pada diriku. Adalah kecuali manis. Kemudian ucapan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian dikatakan adalah oleh manis. Dan aku pun bersaksi. Sesungguhnya engkau adalah sifat. Adalah Muhammad utusanku. Maka inilah sesungguhnya. Sebagaimana dalam surat Yasin. Allah berfirman. Wa anni buduni. Hada siratil mustaqim. Dan aku menyembah diriku. Aku memuji diriku. Aku menyaksikan diriku. Maka fahami sahabat tentang makna sholat ini. Pahami tentang rukun takbiratul ihram. Bahkan dari rukun niatnya, dari qasad, dari ta'arud, dari ta'yin. Kemudian jangan lupakan. Rukun takbiratul ihram adalah sesungguhnya bergerak dari ihram, mi'raj, munajat. Di penghujungnya adalah tubadil. Maka inilah pelajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan diperlihatkan oleh baginda Nabi kepada kita. Sampai Nabi bersabda. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesungguhnya antara zat dan sifat adalah. Sifat adalah zat. Zat adalah sifat. Al-insanu sirri wa sirri sifati. Wa sifati la ghairi. Maka jangan pernah merasa salat. Selama Anda merasa salat, melakukan salat, sesungguhnya belumlah salat yang sesungguhnya. Semoga bisa difahami. Carilah guru yang bisa menjelaskan ini. Kalau tidak, maka dikatakan oleh Allah, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Sesungguhnya salat mereka hanyalah siulan dan tepuk tangan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Semoga bisa diambil fahamnya. Dan carilah jawabannya kepada guru-guru Anda. Datangilah guru-guru Anda di pondok-pondok pesantren. Minta diajarkan oleh mereka. Bagaimana salat, as-salat mi'rajul mu'minin. Terima kasih. Semoga panjenengan dimanapun berada sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.